Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Surmiati. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Kingdom Animalia. Sebelum itu, Ibu ingatkan kembali untuk kalian mengisi daftar hadir yang sudah Ibu berikan pada link berikut. Nah, selanjutnya itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik, diharapkan mampu. Yang pertama, dapat mengetahui Kingdom Animalia. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan Kingdom Animalia. Kingdom Animalia adalah hewan yang bentuk organisme eukariotik, yaitu organisme dengan sel kompleks yang multiseluler, di mana hewan sangat berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan mampu melakukan fotosintesis untuk membuat makanan sendiri, sedangkan hewan akan mencari makanannya sendiri, yang mana akan dicerna ke dalam tubuh, membutuhkan oksigen dan karbon dioksida sebagai zat sisa. Kingdom Animalia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, organisme multiseluler dan uniseluler, lalu memerlukan oksigen, tidak bisa memproduksi makanan sendiri, memiliki sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk rangsangan. Bentuk dewasanya selalu diploid atau 2N. Reproduksi umumnya seksual, namun ada beberapa filum itu menggunakan reproduksi aseksual. Ukuran tubuh bervariasi, tidak mempunyai dinding sel, tidak berplastisida dan klorofil, makhluk hidup eukariotik, sangat bergerak aktif, dan merespon rangsangan dengan cepat. Kingdom Animalia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada vertebrata dan yang kedua ada invertebrata. Vertebrata memiliki ciri-ciri telah memiliki tulang belakang sejati, memiliki otak yang sudah berkembang dengan baik, sebagian besar memiliki tubuh dan kepala yang terpisah, memiliki kerangka yang disebut endoskeleton, ukuran tubuh bervariasi, mempunyai alat gerak aktif, memiliki alat pencernaan yang lengkap, dan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Adapun klasifikasi dari vertebrata, yang pertama ada Fishes, yang kedua ada Aves atau burung, yang ketiga ada reptil, yang keempat ada amfibia, dan yang kelima ada mamalia. Fishes atau yang biasa kita sebut ikan merupakan hewan yang memiliki habitat di air, mempunyai struktur tubuh khusus yang dapat bergerak dengan cepat di dalam air. Ikan memiliki sirip yang digunakan untuk berenang. Adapun ciri-ciri dari ikan, yang pertama, hidup di air, bernafas dengan insang, memiliki sirip untuk menentukan arah gerak di dalam air, dan memiliki gurat sisi yang gunanya untuk mengetahui tekanan di dalam air. Adapun contoh ikan, ada ikan mas, ikan cupang, ikan hiu. Adapun klasifikasi Fishes. Yang pertama ada agnatha atau tidak memiliki rahang. Contohnya belut. Yang kedua ada chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Contohnya ikan hiu. Dan yang ketiga ada Osteocytes atau ikan bertulang rawan sejati. Contohnya ikan lele. Selanjutnya ada Aves. Aves memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki sayap yang berguna untuk terbang dan sepasang kaki. Di kepala ada paruh, sepasang mata, lubang hidung dan telinga yang menusuk. Aves merupakan hewan berdarah panas atau homoeterm. Bernafas dengan paru-paru dan kantong udara, berkembang biak secara seksual dan ovarium atau bertelur. Habitatnya ada di air dan di darat. Adapun di sebelah contoh burung ada burung elang dan lovebird.
Lalu ada amfibia. Amfibia merupakan kelompok hewan yang dapat hidup di air maupun di darat. Contoh hewan amfibi ini ada katak dan salamander. Amfibi bernafas dengan paru-paru dan kulitnya. Jenis amfibi yang hidup di darat harus menemukan air untuk dapat bertelur. Nah, larva dari amfibi ini disebut dengan kecebong. Kecebong ini bentuknya mirip dengan ikan kecil dan hidup di dalam air. Pada masa kecebong itu bernafas dengan insang. Nah, amfibi ini merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Adapun di sebelah yang paling atas itu adalah gambar kecebong, yang tengah gambar katak, dan yang paling bawah itu adalah gambar salamander. Selanjutnya ada reptilia. Reptilia memiliki ciri-ciri berdarah dingin, seluruh tubuh tertutup kulit kering yang bersisik, tubuh terdiri atas kepala, leher, dan ekor, bernafas menggunakan paru-paru, memiliki kelenjar bau di dekat kloaka, memiliki peredaran darah tertutup ganda, memiliki alat indera dapat berupa mata, telinga, dan hidung, memiliki alat kelamin yang terpisah, berkembang biak secara bertelur, tetapi ada pula yang opopipipar, misalnya saja kadal. Alat pencernaannya dimulai dari mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Memiliki alat ekskresi berupa sepasang ginjal, memiliki gigi, dan memiliki 2 pasang kaki yang berjari 5, kecuali ular. Memiliki alat kelamin terpisah dengan fertilisasi internal di dalam tubuh betina. Adapun contoh dari reptil bisa dilihat di gambar. Ada gambar penyu, ada gambar buaya, dan ada gambar kadal. Nah, klasifikasi reptil ini terbagi menjadi 4 ordo. Yang pertama ada Selonia atau penyu, seperti kura-kura, penyu, dan bulus. Lalu yang kedua ada Squamata atau Lacertalia atau kadal. Contohnya kadal, cicak, ular, komodo. Lalu ada Crocodilia atau buaya, seperti buaya, aligator. Yang keempat ada Rhinocephalia atau Ovidia. Contohnya ular piton, ular kobra. Lalu ada mamalia. Kelas mamalia merupakan kelas yang memiliki mamae gland atau kelenjar susu dan rambut yang menutupi permukaan tubuh. Mamalia terbagi atas mamalia bertelur, contohnya platypus. Mamalia berkantung, contohnya kanguru, koala. Dan ada mamalia berplasenta yang bersifat vivipar atau melahirkan, contohnya kucing, anjing, harimau. Klasifikasi mamalia. Yang pertama ada Monotremata atau mamalia berparuh pendek. Hewan opopipipar. Contohnya itu platypus. Lalu ada Marsupialia atau hewan berkantong. Contohnya kanguru. Lalu ada Insectivora, hewan pemakan serangga. Contohnya landa. Ada lagi Chiroptera atau mamalia bersayap. Contohnya kelelawar. Lalu ada Rodentia atau hewan pengerat. Contohnya marmut. Lalu ada Lagomorpha, itu golongan kelinci. Cetacea, golongan paus. Carnivora, pemakan daging. Proboscidea atau mamalia berbelalai. Lalu ada Verisodactyla, berkuku gasal, contohnya itu zebra dan badak. Lalu ada Artiodactyla atau berkuku genap, contohnya babi, unta, jerapah, domba. Lalu ada Sirenia atau sebangsa duyung. Lalu ada primata, itu merupakan derajat yang paling tinggi di dalam klasifikasi mamalia. Adapun contoh dari mamalia ada platypus, ada lumba-lumba, ada zebra, ada gajah, ada kelinci, dan ada orang hutan. Selanjutnya ada invertebrata.
Invertebrata atau biasa disebut avertebrata terdiri atas hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang, di mana struktur tubuh hewan invertebrata ini masih sangat sederhana. Lalu, adapun klasifikasi invertebrata. Ada yang pertama ada Porifera, yang kedua Platyhelminthes, lalu ada Colentrata, Annelida, Nematelmintes, Echinodermata, Mollusca, dan Arthropoda. Porifera atau hewan berpori memiliki ciri-ciri tubuh berpori, tubuhnya seperti spons, memiliki rangka dari zat tanduk, tubuhnya memiliki warna beragam, ada merah, hijau, dan kuning. Hewan bersel banyak yang paling sederhana, belum mempunyai alat indera dan pencernaan makanan, bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Adapun contoh dari hewan berpori ini ada Kalispongia sp dan Euspongia sp. Lalu ada Colentrata atau hewan berongga, memiliki ciri-ciri habitatnya di air laut dan tawar, reproduksi vegetatif dengan tunas dan generatif dengan peleburan sperma dan sel telur, mempunyai rongga gastrovaskular, tubuhnya berbentuk polip atau menempel di dasar laut, dan ada yang medusa melayang-layang di dalam air. Nah, contoh hewan berongga ini ada anemon laut dan ubur-ubur. Lalu ada Platyhelminthes. Platyhelminthes memiliki ciri-ciri memiliki tubuh yang pipih, simetris, dan tidak bersegmen, mempunyai mulut tapi tidak memiliki anus, hidup sebagai parasit, reproduksi vegetatif dengan membelah diri, sedangkan generatif itu dengan perkawinan silang. Habitatnya di air tawar dan tempat yang lembab. Adapun contoh dari Platyhelminthes ini ada cacing pita dan cacing hati. Selanjutnya ada Nematelmintes. Nematelmintes ini memiliki ciri-ciri tidak mempunyai sistem sirkulasi dan sistem pernafasan, lalu berkembang biak secara seksual, di mana alat kelamin jantan dan betina terpisah, memiliki bentuk tubuh bulat, panjang seperti benang dan tidak bersegmen. Ada yang hidup bebas dan ada pula yang hidup sebagai parasit. Adapun di sini contoh dari Nematelmintes, Ascaris lumbricoides. Selanjutnya ada Annelida. Annelida memiliki ciri-ciri tubuhnya bersegmen seperti gelang, lalu memiliki mulut dan anus, dan habitatnya di air tawar, laut, darat, dan sebagian besar di dalam tubuh makhluk hidup. Annelida ini contohnya itu cacing gelang. Bisa dilihat gambar cacing gelang pada gambar. Lalu ada Mollusca. Mollusca memiliki ciri-ciri umumnya tubuhnya itu dilindungi cakang, kecuali cumi dan gurita. Lalu memiliki tubuh yang lunak, tidak memiliki tulang belakang, dan habitatnya ada di darat, di air laut, dan di air tawar. Nah, pada gambar bisa dilihat contoh Mollusca, ada siput dan ada cumi-cumi. Selanjutnya ada Echinodermata. Echinodermata memiliki ciri-ciri itu tubuhnya dilindungi duri. Lalu yang kedua memiliki rangka luar yang terbuat dari lempeng-lempeng zat kapur. Dan yang ketiga, beberapa anggotanya memiliki alat gerak berupa kaki pembuluh yang disebut ambulakral. Nah, contoh Echinodermata ini bintang laut dan bulu babi. Lalu ada Arthropoda. Arthropoda memiliki ciri-ciri kakinya berbuku-buku. Tubuhnya dilindungi oleh rangka luar yang terbuat dari zat kitin. Umumnya tubuh beruas-ruas, tersusun atas kepala, dada, dan perut. Bernafas menggunakan insang, trakea, dan paru-paru buku. Contoh arthropoda ini ada kalajengking dan ada kepiting. Ada juga lipan.
Adapun kesimpulan pada materi hari ini, Kingdom Animalia memiliki ciri-ciri antara lain di mana bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel, bersel banyak atau multiseluler, bersifat heterotrof dan tidak memiliki dinding sel. Klasifikasi Animalia terbagi menjadi dua, invertebrata dan vertebrata. Klasifikasi invertebrata dibagi menjadi 8 kelas. Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Klasifikasi vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu ada Fisces, amfibi, aves, reptil, dan mamalia. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Lebih kurang dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.